Polisi Militer. Polisi Militer sering disingkat sebagai PM atau POM. Polisi Militer di Indonesia bertugas sebagai penegak hukum, pengaman wilayah khusus, penegak tata tertib atau disiplin, dan penyelidik kejahatan pada institusi militer atau Tentara Nasional Indonesia. Cikal bakal Polisi Militer. Saat Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk pada tanggal 5 Oktober 1945, pada saat itu belum tersedia perangkat hukum atau peraturan untuk mengendalikan suatu organisasi bersenjata atau angkatan perang. Yang mana TKR tersebut terdiri dari bermacam-macam warga yang mempunyai latar belakang berbeda-beda dan tidak mengerti akan hakikat disiplin. Di samping itu juga terbentuk organisasi pejuang bersenjata yang tidak terikat pada komando pusat. Oleh karena itu, pengaturan kelompok-kelompok bersenjata tersebut menjadi sukar dan sangat sulit untuk dikendalikan. Terlebih lagi saat itu bangsa kita sedang menghadapi kekuatan Belanda. Dalam situasi tersebut, timbul gagasan dari beberapa orang untuk mendirikan badan yang mengatur disiplin di kalangan organisasi bersenjata. Maka secara otonom di beberapa daerah mulai berdiri polisi tentara atau PT. Aceh yang bermarkas di Kutaraja dengan kekuatan 2 kompi pasukan. Sumatera Utara didirikan Satuan Polisi Tentara Sumatera Timur. Bengkulu juga dibentuk Satuan Polisi Tentara atau Resimen TKR Bengkulu. Sedangkan di Pulau Jawa, pada tanggal 26 September 1945 telah dibentuk 1 Batalion Polisi Tentara Divisi Jawa Barat. Divisi ini juga melakukan tugas-tugas pertempuran sesuai dengan kondisi perjuangan saat itu. Sehubungan suasana genting yang sangat memaksa, maka markas tertinggi TKR memandang perlu mengadakan suatu peraturan sementara di bidang kepolisian militer. Tanggal 8 Desember 1945, markas tertinggi TKR memberi petunjuk. Tiap-tiap divisi dibentuk polisi tentara yang bertugas menyelidiki, mengusut, dan menuntut perkara-perkara di muka pengadilan tentara. Desember 1945, Musyawarah Tingkat Markas Tertinggi TKR menetapkan pembentukan Markas Tertinggi Polisi Tentara atau MTPT dengan Komandan Kolonel Prabu Sunario. Kedudukan MTPT ini berdiri sendiri dan berada langsung di bawah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada tahun 1946, bertempat di Kopeng Salatiga, diadakan rapat bersama antara pimpinan penyelidik masyarakat umum atau PMO dan polisi tentara. Salah satunya untuk merumuskan pokok-pokok tugas dan organisasi polisi tentara. Kemudian secara aklamasi memilih Mayor Jenderal Santoso selaku Komandan Polisi Tentara Kediri sebagai Panglima Polisi Tentara dengan wakilnya Kolonel Prabu Sunario. 22 Juni 1946, bertempat di alun-alun Yogyakarta, Presiden selaku Panglima tertinggi meresmikan Satuan Polisi Tentara setingkat divisi dengan nama yang legendaris dan bersejarah, yaitu Divisi Gajah Mada. Divisi ini membawahi 3 resimen, yaitu Resimen 1 Jawa Barat, Resimen 2 Jawa Tengah, dan Resimen 3 Jawa Timur. Setelah Divisi Gajah Mada diresmikan, maka segera pula dibentuk Markas Besar Polisi Tentara atau MBPT. Pembentukan POM. Tanggal 20 Maret 1948, Wakil Presiden mengeluarkan penetapan nomor A/113/1948 tentang penghapusan beberapa badan kepolisian tentara dengan Korps Polisi Militer atau CPM. Komandan sementara adalah Kepala Staf Angkatan Perang Komodor Udara Surya Dharma, yang membawahi 2 Komando Korps Polisi Militer Jawa atau CPMD yang membawahi 3 batalion dan Korps Polisi Militer Sumatera atau CPNS yang membawahi 5 batalion. Pada tanggal 31 Mei 1950, CPMD dan CPMS dihapus menjadi CPM dan markas besarnya yang semula bertempat di Yogyakarta dialihkan ke Jakarta.
Sejak itu, nama Markas Komando Korps Polisi Militer diubah menjadi Markas Besar Polisi Militer. 6 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 28 November 1950, ditetapkan 7 batalion polisi militer untuk seluruh Indonesia. Selain itu, dibentuk pula Batalion Rajasa yang merupakan satuan CPM yang dapat digerakkan dalam waktu cepat. Pembenahan organisasi dan tugas-tugas terus dilanjutkan sehingga keluar keputusan Menhankam Panglima ABRI nomor Kep garing A garing 7 garing Romawi 3 garing 1971 tanggal 6 Maret 1971 dibentuklah organisasi polisi militer ABRI. Selanjutnya, melalui keputusan Kepala Staf TNI AD nomor Kep garing 45 garing Romawi 2 garing 1972 tanggal 5 Februari 1972 ditetapkan organisasi Dinas Provos Angkatan Darat. Keputusan Panglima ABRI nomor Kep garing 04 garing P garing Romawi 2 garing 1984 tanggal 4 Februari 1984 tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian militer di lingkungan ABRI. Keputusan Kepala Staf TNI AD nomor Kep garing 11 garing Romawi 12 garing 1984 tanggal 17 Desember 1984 tentang pencabutan organisasi Dinas Provos TNI AD dan menetapkan menjadi organisasi pusat polisi militer. Kepolisian Militer TNI mempunyai tugas pokok yaitu membantu Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi polisi militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Tugas fungsi 1. Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik. 2. Penegakan hukum. 3. Penegakan disiplin dan tata tertib militer. 4. Penyidikan. 5. Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer. 6. Pengurusan tahanan keadaan bahaya atau operasi militer, tawanan perang, dan interniran perang. 7. Pengawalan protokoler kenegaraan. Dan 8. Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI. Dalam perjalanannya, polisi militer telah dipercaya untuk mengemban beberapa penugasan baik di dalam maupun di luar negeri. Penugasan dalam negeri. 1. Menghadapi agresi militer Belanda ke-1 tahun 1947 dan 2 tahun 1948 pada era kemerdekaan. 2. Penumpasan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. 3. Penumpasan pemberontakan DI-TII Kartosuwiryo 1949. 4. Penumpasan pemberontakan APRA tahun 1950. 5. Penumpasan pemberontakan Andi Aziz tahun 1950. 6. Penumpasan pemberontakan RMS tahun 1950. 7. Penumpasan pemberontakan G30 SPKI 1965. 8. Pembentukan Satgas Pomat untuk mengambil alih peranan Cakrawirawa dalam tugas pengawalan dan pengamanan Presiden tahun 1966. 9. Penumpasan pemberontakan PGRS atau Paraku tahun 1967. 10. Peristiwa Malari tahun 1974. 11. Operasi Suraja tahun 1975. 12. Penumpasan Gerakan Pengacau Hasan Tiro tahun 1977. 13. Tugas Lingkungan Hidup atau Operasi Ganesha tahun 1982 di Sumatera Selatan. 14. Pengamanan era reformasi tahun 1998. 15. Operasi Satgaskum di Ambon tahun 2000. 16. Operasi Kopslifkam dan Darurat Militer untuk menumpas gerakan Aceh Merdeka tahun 2003 sampai 2005 di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. 17. Operasi pengamanan perbatasan di Atambua NTT tahun 1999 hingga sekarang, yaitu perbatasan RI Timor Leste. 18. Penumpasan kelompok separatis bersenjata di Papua tahun 2018. Misi luar negeri. 1. Misi UNOGIL di Lebanon tahun 1958. 2. Misi ONUK di Kongo tahun 1960-1963. 3. Misi ICCS di Vietnam tahun 1973. 4. Misi UNEF di Timur Tengah tahun 1977-1979. 5. Misi UNTAK di Namibia tahun 1989-1990.
Seminar Internasional POM di Hawaii tahun 1987-1990. 7. Misi UNTAC di Kamboja 1992. 8. Misi UN di Kroasia, Serbia, dan Bosnia tahun 1995-1996. 9. Misi UNOMIK di Georgia tahun 1995-1996. 10. Misi UNMISS di Sudan tahun 2005. Pada era reformasi, setelah berpisahnya Polri dan TNI, maka berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor Kep /1 Romawi 3 2004 tanggal 26 Maret 2004, penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI dilaksanakan oleh Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAD, Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL, dan Polisi Militer Angkatan Udara atau POMAU. Wewenang komando dan pengendalian operasi kepolisian militer berada pada Panglima TNI. Dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Staf Angkatan masing-masing. Pada tahun 2004, Panglima TNI saat itu, Jenderal TNI Endriartono Sutarto, mengeluarkan surat keputusan bernomor Kep /1 Romawi 3 2004 tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI yang dilaksanakan oleh masing-masing angkatan, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAD untuk TNI AD, Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL untuk TNI AL, dan Polisi Militer Angkatan Udara atau POM AU untuk TNI AU. Gajah Mada.